Salam sejahtera dengan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran saudara dalam ibadah minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Siska Panambunan Lumunon MSI. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Terima
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu, ya Allah Maha Kasih. Kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan, bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13, yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan inilah sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, disilahkan berdiri. Kita akan menerima perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Ulangan pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-32 sampai 33. Ulangan pasal 5 ayat 32 sampai 33 menyatakan, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa pengasih, Yesus Kristus firman yang menjadi manusia, karuniakanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu yang boleh kami dengar di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat, disilakan berdiri, kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab Minggu pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah yang Baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya.
Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama manusia masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, tentu pergumulan itu menjadi bagian di dalam kehidupannya. Pergumulan membuat manusia seringkali meragukan akan keberadaan Tuhan, karena manusia berpikir bahwa sesungguhnya kalau Tuhan itu ada, hidupnya tidak akan diperhadapkan dengan pergumulan. Terlebih ketika dia menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Namun sesungguhnya sebagai orang yang beriman, pergumulan itu menjadi bagian dalam kehidupannya sebagai sebuah proses pembentukan kedewasaan iman dari manusia yang beriman. Namun tidak semua orang dapat menyadari akan hal ini, dan itu wajar karena manusia punya keterbatasan. Itu sebabnya di dalam hidup ini kita menyaksikan atau kita melihat orang-orang di sekitar kita yang dengan mudah memutuskan untuk meragukan atau bahkan tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena ketika pergumulan menjadi bagian dalam hidupnya dan kemudian ia
berjumpa dengan orang-orang yang bisa jadi juga tidak mengenal Tuhan di dalam hidup, tidak menutup kemungkinan orang yang sedang bergumul akan terpengaruh oleh orang-orang yang meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini pun juga terjadi di dalam kehidupan persekutuan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Hari ini ketika kita membaca surat 1 Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Penulis surat Yohanes ini kembali memperlihatkan kepada saudara dan saya bagaimana dia berusaha untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus dalam konteks saat itu. Orang-orang yang beriman kepada Yesus dalam konteks saat itu pun juga mengalami pergumulan dan juga dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus. Tentunya membuat iman percaya dari orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus dalam konteks saat itu bertanya-tanya apakah benar Yesus adalah Tuhan, firman yang hidup, yang memberikan terang di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan kegelapan. Dalam pergumulan yang demikian, Yohanes menuliskan suratnya, meyakinkan orang-orang yang beriman di konteks saat itu bahwa Yesus adalah firman yang hidup, bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dan karena itu, ketika mereka sedang bergumul dan berjuang, janganlah ragu untuk terus beriman kepada Kristus Yesus. Dan di dalam teks yang kita baca, diperlihatkan kepada saudara dan saya bagaimana penulis Yohanes ini meyakinkan para pengikut Kristus di konteks saat itu. Bahwa apa yang dituliskan atau yang diajarkan oleh penulis Yohanes ini bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang pada akhirnya memberikan pencerahan dengan pemikiran yang ada dalam konteks saat itu. Tetapi sesungguhnya ini adalah hal yang sudah sebelumnya ada. Karena itu penulis Yohanes berusaha meyakinkan orang-orang yang beriman kepada Kristus di konteks saat itu untuk tetap berpengharapan, untuk tetap hidup di dalam terang Kristus itu. Dan dia juga mengajak orang-orang yang beriman dalam konteks saat itu untuk tetap bisa menjalankan fungsi mereka sebagai pengikut Kristus, menyatakan cinta dan kasih dalam kehidupan dengan sesama. Karena ketika mereka memutuskan percaya kepada Kristus yang mengasihi mereka, yang mencintai mereka, maka mereka pun juga harus memperlihatkan hal itu dalam relasi dengan sesama. Namun kalau mereka memutuskan untuk mencintai dan mengasihi dunia ini melebihi bagaimana mereka beriman kepada Kristus Yesus, maka apa yang mereka imani akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari surat 1 Yohanes ini ada beberapa poin yang saya dapatkan dan saya mau bagikan kepada jemaat Tuhan. Poin yang pertama, ketika kita menjalani kehidupan ini yang tidak terlepas dari pergumulan, maka sebagai orang yang beriman,
yang juga mengalami pergumulan di dalamnya. Bukan berarti ketika kita mengetahui bahwa sesama kita juga bergumul, akhirnya kita membuat mereka menjadi bingung dan tidak percaya kepada Kristus. Tetapi yang harus terjadi adalah ketika kita pun bergumul, sesama kita juga bergumul, maka kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain untuk terus berpengharapan kepada Kristus Yesus Sang terang yang sesungguhnya itu, firman yang hidup, juru selamat kita. Karena itu di poin pertama ini mau mengajak saudara dan saya sebagai orang-orang yang bergumul di dalam hidup ini, janganlah kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Tetapi marilah kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita yang juga bergumul untuk bisa saling menopang di dalam doa, menguatkan satu dengan yang lain untuk terus berpengharapan hidup bersama dengan Yesus. Poin yang kedua dari teks ini kembali mengingatkan saudara dan saya. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus, ketika kita mau saling menguatkan satu dengan yang lain, ketika kita mau saling menopang satu dengan yang lain, harus didasari oleh cinta dan kasih Kristus. Kalau itu terjadi, maka dalam komunikasi yang terjadi antara diri kita dengan sesama akan selalu mengandung hal-hal yang membawa diri kita dan sesama untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu, mari di poin kedua ini agar kita dimampukan untuk bisa membangun komunikasi yang memberi kekuatan dan pengharapan, mulailah dari diri untuk selalu menyampaikan hal-hal yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Dan akhirnya dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami bersama, kita dapat bertahan, bertumbuh, dan akhirnya dalam keyakinan iman kita akan tetap setia menjalankan tanggung jawab sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Berikanlah
Silahkan berdiri, kita bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, biarlah dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, ketika kami sampai saat ini masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk hidup di dalam dunia ini dan selalu mendengar Tuhan berbicara, mampukan kami Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan dan pengutusan kami. Dan kami sadar ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan, sulit bagi kami untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang yang beriman. Maka saat ini kami datang kepadamu, kami merendahkan diri kami memohon pertolongan-Mu, agar kami yang terus bergumul di dalam hidup ini untuk tetap kuat menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Maka hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dan berjuang di dalam hidup karena sakit penyakit yang mereka derita, kelemahan tubuh yang sedang mereka alami, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, atau di tempat-tempat yang khusus. Tuhan, kiranya Engkau mau ada bersama dengan mereka. Engkau mau berkati setiap makanan dan minuman, obat yang dikonsumsi oleh mereka. Tuhan juga berikan hikmat bagi setiap orang yang dipercayakan oleh Engkau untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu memberikan pemulihan bagi mereka yang sakit. Para dokter dan tim medis, dengan hikmat dari Tuhan, mereka akan melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang dalam kondisi tubuh yang lemah dan dalam keadaan yang sakit. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang bergumul dan berjuang di dalam kehidupan sebagai orang tua tunggal, sebagai anak yatim piatu, orang tua yang sudah memasuki usia lanjut dengan segala keterbatasan yang ada pada diri mereka. Dan masih banyak lagi orang-orang yang merasa tersisih, merasa diabaikan, merasa sendiri di dalam hidup ini. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Yakinkan mereka, Engkau ada bersama dengan mereka. Dan biarlah orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan cinta dan kasih
kepada mereka yang saat ini merasa diri sendiri di dalam hidup ini. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang bergumul dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Di dalamnya mereka bergumul soal relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, yang mungkin saat ini terjadi keributan di antara mereka hanya karena perbedaan yang ada dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengerti dan memahami satu dengan yang lain. Dan jangan biarkan perbedaan yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga akhirnya membuat mereka tidak bisa merasakan damai dan sukacita, yang akhirnya memutuskan untuk tercerai-berai. Tuhan, biarlah dengan hikmat-Mu mereka tetap mempertahankan ikatan sebagai keluarga, sebagai suami istri, sekalipun ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan juga ada yang bergumul dengan perekonomian di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Tuhan yang Maha Baik, yakinkan umat-Mu, Engkau tidak tinggalkan mereka ketika mereka bergumul dalam hal ekonomi. Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Karena itu berikanlah hikmat-Mu atas mereka dan biarlah mereka mengandalkan hikmat Tuhan. Sehingga berkat yang Engkau berikan dalam hidup mereka, sekalipun itu mungkin sangat kecil, sangat sedikit, tetapi dengan penuh syukur ketika mereka panjatkan kepadamu, dari yang kecil, dari yang sedikit, dapat mereka kelola dengan bijaksana dan akhirnya persoalan perekonomian bisa diatasi bersama dengan Engkau. Tuhan, tentu pergumulan perekonomian juga berhubungan dengan pergumulan kerja dan usaha. Maka saat ini hamba berdoa untuk umat-Mu yang bergumul dalam kerja dan usaha mereka. Tuhan, tolonglah bagi mereka yang sudah memperoleh pekerjaan, yang sudah memiliki usaha, tetapi ada begitu banyak persoalan yang harus mereka alami. Tuhan, biarlah dengan hikmat-Mu mereka mau mensyukuri dan mereka mau bertanggung jawab sekalipun persoalan itu begitu besar. Karena masih banyak orang di sekitar mereka yang berusaha untuk mencari pekerjaan, bahkan memiliki sebuah usaha, sampai saat ini juga belum mendapatkan. Karena itu bagi mereka yang telah memilikinya, biarlah mereka bersyukur dan tetap bertanggung jawab. Sedangkan yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum bisa memiliki sebuah usaha, yakinkan mereka Tuhan untuk tetap terus berusaha untuk mencari pekerjaan, untuk tetap berusaha menekuni segala talenta dan karunia yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Dan ada waktu yang Kau tentukan untuk mereka bisa memperolehnya. Biarlah dengan hikmat-Mu mereka dapat memaknai akan hidup yang Kau anugerahkan sekalipun sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan dan memiliki usaha. Sehingga mereka bisa melihat apa maksud Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa untuk mereka yang bergumul dengan pendidikan. Dalam situasi sulit seperti saat ini, tentu tidak mudah bagi setiap orang mengikuti sebuah proses pendidikan. Ada orang yang dengan semangat mengikuti perubahan yang terjadi. Tetapi ada orang yang gampang sekali putus asa sehingga mereka berpikir hal yang praktis. Karena itu hamba mohon Tuhan hikmat-Mu atas mereka yang sedang menempuh pendidikan. Yakinkan mereka, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Ketika mereka tekun dengan segala tanggung jawab di pendidikan mereka saat ini, Tuhan pasti buka jalan agar mereka bisa menyelesaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, masih banyak pergumulan-pergumulan lain yang dialami oleh umat-Mu, hamba serahkan hanya kepadamu saja. Dan di dalam hidup ini tidak hanya diperhadapkan dengan pergumulan, tapi ada sukacita yang juga boleh dirasakan oleh umat-Mu. Maka ketika mereka bersuka cita karena bertambah 1 tahun usia kelahiran maupun perkawinan, kiranya Tuhan mau menyempurnakan rasa syukur mereka agar mereka tetap menjalani hari-hari dengan penuh sukacita
sekalipun di dalamnya ada pergumulan yang harus mereka hadapi. Mereka yang bersuka cita karena keberhasilan dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan memiliki kehidupan keluarga dan rumah tangga yang begitu harmonis. Janganlah mereka mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi biarlah mereka menyadari bahwa apa yang mereka alami itu hanya karena kasih karunia Tuhan, sehingga akhirnya mereka pun menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang sedang bergumul dan berjuang di dalam hidup ini. Tuhan, hamba serahkan jemaat-Mu yang sedang bersuka cita hanya ke dalam tangan kasih-Mu, agar dalam situasi apapun mereka tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita. Dan saat ini, hamba juga berdoa untuk kehidupan bersama dengan masyarakat di sekitar. Kiranya Tuhan mau tetap memberikan situasi yang kondusif. Sekalipun kami berada di dalam kesulitan hidup, tetapi kami tidak pernah Engkau tinggalkan sedikit pun. Maka biarlah ketika kami hidup bersama, sekalipun dengan orang-orang yang berbeda dengan kami tetap bisa saling menghargai, saling menguatkan, saling menopang, saling mengisi, sehingga terciptalah situasi yang tetap kondusif. Karena itu hamba berdoa untuk dunia ini Tuhan, kiranya kasih-Mu ada atas kami yang ada di dunia ini. Terlebih khusus bagi kami yang ada di Indonesia. Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin negeri ini dari tingkat pusat sampai di daerah. Kiranya dengan hikmat-Mu mereka bisa menjalankan fungsi mereka dengan bijaksana. Terlebih bagi kami yang ada di Jawa Timur, di kota Probolinggo ini, kiranya Tuhan tetap jaga dan pelihara kami bersama. Bapa Surgawi, hamba juga berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini dalam pelayanan yang Engkau percayakan. Kiranya Tuhan berkati. Lebih khusus hamba berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dalam kebersamaan biarlah gereja bisa menyuarakan tentang kebenaran, keadilan, bahkan selalu membawa damai sejahtera dan sukacita. Saat ini khususnya hamba berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, fungsionaris majelis sinode, jemaat-jemaat yang ada di kota besar sampai di pelosok daerah. Terlebih bagi kami yang ada di musyawarah pelayanan Jawa Timur ini. Terlebih khusus kami, Jemaat Immanuel Probolinggo. Segala pengharapan kami dalam tugas panggilan dan pengutusan, mampukan kami, para presbiter bersama dengan unit misioner yang ada, bersama dengan BPPC, warga jemaat, pegawai kantor Immanuel Probolinggo, untuk bersama-sama melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan ini untuk menyuarakan tentang kebenaran, cinta, dan kasih Kristus yang ada. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan pengharapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nars Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15 yang menyatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu
mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri dan mengucapkan doa secara bersama-sama. Ya Tuhan Allah sumber berkat dan hidup, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan kami sebagai saluran berkat demi nama-Mu. Berkati, kuduskanlah agar bermanfaat bagi pelayanan jemaat-Mu dalam kasih dan keadilan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kembalilah menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup keseharianmu di tengah keluarga, masyarakat dan bangsa dengan penuh sukacita. Ia yang mengutus kamu adalah setia dan akan memenuhi segala kebutuhanmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.